Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jung Tasnim Datu dari kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik yang sangat menarik dan penting dalam sistem reproduksi manusia, yaitu mekanisme umpan balik hormon dan hormon-hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Topik ini penting karena hormon berperan besar dalam mengatur berbagai proses biologis di tubuh kita, mulai dari masa pubertas, pembentukan sel kelamin, hingga menjaga keseimbangan sistem reproduksi agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa pengaturan hormon yang seimbang, sistem reproduksi manusia tidak akan bisa bekerja sebagaimana mestinya. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak videoku ini yuk. Yang pertama ada sistem hormon reproduksi. Sistem reproduksi manusia diatur oleh kerja hormon yang saling berhubungan antara otak dan organ reproduksi. Bagian otak yang berperan penting dalam sistem ini adalah hipotalamus dan kelenjar hipofisis yang berfungsi seperti pusat pengendali utama. Dari pusat ini, perintah hormon dikirim menuju organ sasaran, yaitu ovarium pada wanita dan testis pada pria. Hipotalamus menghasilkan hormon pengatur yang disebut GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskan dua hormon penting lainnya, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan LH, luteinizing hormone. Kedua hormon inilah yang menjadi penghubung antara otak dan organ reproduksi. Secara umum, FSH berperan dalam pematangan sel kelamin, ovum pada wanita dan sperma pada pria, sedangkan LH berperan dalam merangsang produksi hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Yang kedua ada mekanisme umpan balik atau feedback mechanism. Agar kadar hormon di dalam tubuh tetap seimbang, tubuh kita memiliki sistem pengaturan otomatis yang disebut mekanisme umpan balik atau feedback mechanism. Ada dua jenis utama, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Di mana umpan balik negatif terjadi ketika kadar suatu hormon meningkat, lalu memberi sinyal ke otak untuk mengurangi produksi hormon sebelumnya agar tidak berlebihan. Contohnya, jika kadar testosteron atau estrogen sudah cukup tinggi, hipotalamus dan hipofisis akan menurunkan produksi GnRH, FSH, dan LH. Sementara itu, umpan balik positif bekerja sebaliknya. Saat kadar hormon tertentu meningkat, justru memicu peningkatan produksi hormon lainnya. Jenis umpan balik ini jarang terjadi, tetapi penting terutama pada proses ovulasi pada wanita. Mekanisme ini bisa kita bayangkan seperti sistem termostat pada AC. Ketika suhu ruangan sudah cukup dingin, termostat menghentikan kerja AC atau seperti umpan balik negatif. Namun saat suhu naik terlalu tinggi, AC kembali bekerja untuk menurunkannya lagi. Begitu pula dengan tubuh kita. Hormon bekerja menjaga keseimbangan atau homeostatis. Yang ketiga ada contoh mekanisme pada wanita. Pada wanita, mekanisme ini terlihat sangat jelas dalam siklus menstruasi. Siklus ini diatur oleh kerja hormon yang saling berkaitan antara hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Awalnya, hipotalamus melepaskan GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan FSH dan LH. Di sini, FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel di ovarium yang kemudian menghasilkan hormon estrogen. Ketika kadar estrogen meningkat, hormon ini memberikan umpan balik negatif kepada hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi produksi FSH agar tidak terlalu banyak folikel yang matang. Namun menjelang ovulasi terjadi hal unik. Kadar estrogen yang sangat tinggi justru berbalik menjadi umpan balik positif, sehingga LH meningkat secara drastis dan ini dikenal sebagai LH surge.
LH surge inilah yang memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan dinding rahim agar siap menerima hasil pembuahan. Namun jika pembuahan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron menurun dan korpus luteum akan mengecil, lalu terjadilah menstruasi. Proses ini berlangsung berulang setiap bulan, menunjukkan betapa canggih dan teraturnya sistem hormon dalam tubuh wanita. Yang keempat, ada contoh mekanisme pada pria. Pada pria, mekanisme umpan balik hormon juga terjadi dengan cara yang mirip, tetapi melibatkan testis sebagai organ utama. Hipotalamus menghasilkan GnRH yang menstimulasi hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Di sini, LH menstimulasi sel Leydig di testis untuk memproduksi testosteron, yaitu hormon utama pria. FSH bersama testosteron merangsang sel Sertoli di testis untuk membantu proses spermatogenesis, yaitu pembentukan sel sperma. Ketika kadar testosteron di dalam darah meningkat terlalu tinggi, maka testosteron akan memberikan umpan balik negatif kepada hipotalamus dan hipofisis untuk menurunkan sekresi GnRH, FSH, dan LH. Dengan cara ini, kadar testosteron tetap stabil dan tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Selain itu, hormon inhibin yang dihasilkan oleh sel-sel Sertoli juga berfungsi menekan pelepasan FSH sebagai bagian dari mekanisme pengaturan spermatogenesis. Yang terakhir, ada pentingnya mekanisme umpan balik hormon. Dari dua contoh tadi, kita bisa melihat bahwa mekanisme umpan balik hormon berperan menjaga homeostatis hormonal, yaitu keseimbangan hormon di dalam sistem reproduksi atau di dalam tubuh. Jika sistem ini terganggu, misalnya karena gangguan pada hipotalamus, hipofisis, atau organ reproduksi, maka kadar hormon bisa menjadi tidak stabil. Akibatnya, dapat terjadi berbagai masalah seperti gangguan menstruasi, infertilitas, penurunan libido, atau gangguan spermatogenesis. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan hormon melalui pola hidup sehat, nutrisi yang cukup, dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk kesehatan reproduksi, baik pada pria maupun pada wanita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme umpan balik hormon merupakan sistem pengendalian alami tubuh yang memastikan kadar hormon tetap seimbang. Melalui interaksi kompleks antara hipotalamus, hipofisis, dan organ reproduksi, tubuh dapat mengatur produksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron dengan sangat tepat. Tanpa sistem ini, produksi hormon bisa menjadi tidak teratur dan mengganggu fungsi reproduksi. Karena itu, keseimbangan hormon menjadi kunci utama dalam menjaga kesuburan dan kesehatan sistem reproduksi manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.